Hello guys, welcome back to my channel. Welcome back to Gabriel Bernardi Gaming. Bersama gue Gabriel. Di video kali ini kita akan membahas film Mortal Kombat 2. Jadi sebelum kita terjun ke dalam pembahasannya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, share. Dan jika kalian mau traktir atau mau dukung channel ini, bisa klik link yang ada di description. Dan sebelum kita mulai juga, gue mau ngingetin bahwa sepanjang video ini akan ada sedikit spoiler ya. Jadi bagi kalian yang belum nonton bisa skip video ini, tapi bagi kalian yang sudah nonton bisa share di kolom komentar ya. Bagaimana menurut kalian mengenai film Mortal Kombat 2 ini ya. So mari kita mulai. Hit showtime. It's showtime. Get over here! Johnny will definitely die. Mortal Kombat 2 adalah film sequel dari Mortal Kombat yang pertama ya, 2021. Di sini juga kita kembali melihat acting dari para pemain yang sebelumnya ada di Mortal Kombat pertama, seperti Joe Taslim, Josh Roshan, terus ada Hiroyuki Sanada, terus ada Jessica McNamee, terus Ludilin, Max Huang ya, ada Nobu Asano, terus Mekat Brooks ya. Juga di Mortal Kombat 2 ini ada juga pemeran-pemeran baru seperti Adeline Rudolph ya, Tati Gabriel, terus ada Martin Ford ya. Mortal Kombat 2 bagi gua itu filmnya seru ya. Actionnya lebih banyak dari yang pertama. Tidak terlalu banyak dialog ya. Ton warnanya juga masih sama ya, cuman ada sedikit penambahan. Dari segi sound juga ya makin oke lah ya, soundtracknya juga makin keren di film ini. Jadi ya sepanjang film itu kita udah disuguhi dengan banyaknya fighting action ya, banyaknya ketegangan ya. Dan di sini ada penambahan karakter-karakter seperti Kitana, Baraka, Shokan, Jade ya. Itu semua ada di film Mortal Kombat 2 yang sekarang ini ya. Dan juga kita melihat ada Quan Chi ya. Di situ gue juga kaget, wah ada Quan Chi nih. Tapi sayangnya Shinnok belum ditampilin di film Mortal Kombat 2 ini. Cuman pendannya itu udah dikasih lihat. Dan kita juga di film Mortal Kombat ini juga melihat kembalinya Kung Lao. Cuman sayangnya Kung Lao ini dalam posisi dimana dia udah seperti kayak zombie sih, dibangunin sama Quan Chi ya. Dan Kano yang tadinya udah dikalahkan Sonya Blade di Mortal Kombat pertama dibangkitkan juga, cuman tidak seperti zombie, malah benar-benar nyawanya dibalikin lagi gitu. Dari awal aja kita juga sebenarnya sudah bisa baca bahwa cerita Mortal Kombat ini akan lebih tertuju ke siapa sih sebenarnya. Jadi kita to the point aja ya, reviewnya nggak usah belibet, karena juga kalau belibet juga nanti guanya juga susah ngomongnya, takut ada salah juga, dan kalau belibet juga kalian juga akan bingung dan membosankan ya. Dari awal juga kita udah ngebaca bahwa film Mortal Kombat 2 ini lebih tertuju ke siapa gitu. Jadi lebih mengangkat kisah dari sudut pandangnya Kitana ya sebenarnya. Jadi lebih menguatkan dari alur timelinenya Kitana ya, yang dimana dia waktu masih kecil dia menyaksikan kematian ayahnya ya, yang dimana ayahnya si Jarad Raja Edenia ini dibunuh sama Shokan. Dan di
waktu yang bersamaan juga Kitana diangkat oleh Shokan menjadi anaknya, Sindel dijadikan istrinya ya. Lalu juga di sini karakter yang kita tunggu-tunggu ya, Johnny Cage yang diperankan oleh Karl Urban. Itu juga apa namanya? Keren juga. Di situ kita juga melihat di mana Johnny Cage beraksi di filmnya dia Uncaged ya. Uncaged apa gitu gue lupa. Dan Citizen Cage juga disebutkan juga ya di film itu, dan ada beberapa apa ya, Easter egg judul-judul film yang disebutkan seperti apa, Big Trouble in Little China ya kalau nggak salah judulnya. Terus udah gitu ada penyebutan karakter dari Harry Potter seperti Voldemort. Terus juga ada juga Easter egg dari sebuah kata-kata yang diambil dari Lord of the Rings ya. Pokoknya banyak lah di film itu. Dan apa ya, di sini tuh pertandingan Mortal Kombat itu diadakan oleh si Shokan ya. Jadi kalau yang pertama itu kan bukan lebih ke ini ya, di film pertama itu kayak bukan lebih ke pertandingan Mortal Kombat, jadi kayak lebih kayak prolognya lah ya kalau yang pertama itu. Cuman yang pertama itu dia terlalu lambat ininya, fase filmnya ya. Tapi di film yang kedua ini dia lebih fasenya lebih cepat. Makanya itu yang gue bilang film ini nggak terlalu banyak dialog, tapi langsung bek all full action dan berantem berantem ya. Dan di sini juga Adeline Rudolph yang jadi Kitana juga dia sudah berperan dengan sangat maksimal ya, dan gue suka aktingnya dia sebagai Kitana ya, sangat mendalami. Juga di sini acting Karl Urban juga gue acungin jempol ya, benar-benar Johnny Cage sekali. Karena Johnny Cage itu karakternya dia agak-agak gimana ya, selengean, terus udah gitu apa namanya, tantang tenteng gitu ya, ngomong juga asal ya. Itu yang gue suka dari Johnny Cage di film ini. Dan Karl Urban sudah apa namanya, memainkan peran Johnny Cage dengan sangat baik. Jadi ya Mortal Kombat 2 itu lebih kayak ke pertandingan jatuhnya ya. Jadi kayak benar-benar turnamen, dan area-areanya juga sama seperti yang ada di dalam game Mortal Kombat ya, khususnya Mortal Kombat 2 ya. Kayak apa namanya, Deadpool ya, nama areanya tuh kalau nggak salah Deadpool, yang dimana itu kolam itu di apa, kolam-kolam acid ya, yang kalau misalnya kita fit stage fatality dia nyemplung ke cairan hijau itu langsung meleleh ya itu. Terus ada eh The Portal ya, kalau nggak salah itu nama stage-nya, yang dimana tuh latar belakangnya ada portal besar tuh ya. Itu dimana Kung Lao dan Liu Kang bertarung ya di film itu. Itu epic juga, epic, dimana Kung Lao hadir dengan dirinya yang bukan manusia, tapi dia adalah bisa dibilang zombie, tapi bukan, pokoknya istilahnya yang kayak di reanimation aja, dihidupin lagi sama Quan Chi, tapi dengan apa namanya, naluri yang bukan manusia, tapi kayak jadi kayak demon gitulah. Itu pertarungan epic tuh, Kung Lao dan si Liu Kang ya. Namun sayangnya nggak terlalu lama, jadi agak cepet dia pertarungannya. Di situ juga sedihnya apa namanya, Liu Kang harus menghabiskan nyawa Kung Lao ya, dengan menjatuhkan badan Kung Lao tepat di atas topinya ya yang khas itu. Dan di sini juga kita bisa melihat skillnya Kung Lao yang dia teleport ya, yang sama kayak di game ya. Di sini film ini juga fatality-nya juga banyak, kita bisa ngeliat semua fatality di film ini, termasuk ada animality ya, tapi lebih ke ini aja sih, animality-nya lebih kayak dijadikan sebuah jurus saja sih, yang dimana di adegan Liu Kang lawan Shokan di istana, di dalam istananya Shokan ya, dia ngebentuk dua naga dengan tenaga apinya, terus langsung dilontarkan ke Shokan. Yang gue kaget juga di sini
dua ya kalau nggak salah, dua karakter dari film yang pertama itu dibunuh ya oleh Shokan. Yang pertama itu si Cole Young, kalau nggak Cole Young bukan sih namanya, Cole Young ya, benar Cole Young. Si Louis Tan, dia dihabisin waktu lagi berantem di arena acid pool ya, Deadpool. Dia kepalanya dihancurin pakai palunya Shokan, terus udah gitu dijeburin ke lautan acid. Terus juga Jax juga mati di tangan Shokan, dimana dia tangannya pertama-tama dihancurin dulu tuh, yang sebelah kiri kalau nggak salah dihancurin, dilepas dari badannya, terus nggak lama ditusuk dengan palunya Shokan ya, lehernya Jax ini, sampai akhirnya dia mati. Ya itu sih yang bikin gue kaget sih ya, Cole Young dan Jax mati di film Mortal Kombat 2 ini. Sebenarnya hal-hal yang itu nggak bikin, kalau buat gue nggak bikin bosen ya dengan kembalinya karakter lama atau gimana-gimana. Terus juga apa namanya, kita juga bisa melihat dengan hadirnya Noob Saibot ya, yang diperankan oleh Joe Taslim. Jadi Quan Chi membangkitkan Bihan dari kematiannya, di mana Bihan itu posisinya udah di neraka, dibangkitkan menjadi Noob Saibot. Lalu di saat itu juga dia ditugaskan untuk melindungi jimat Shinnok ya. Dan lucunya di sini waktu Keno udah dibangkitkan ya, dia minta Quan Chi untuk dibuatkan mata baru, dikasih mata yang baru. Dan juga lucunya lagi, dia itu malah ngebantu Raiden untuk mengambil jimat Shinnok yang ada di tangannya Noob Saibot ya. Dan ternyata posisi jimatnya itu ada di Netherrealm ya, di neraka ya. Nah makanya Raiden meminta Keno dan Johnny Cage untuk pergi ke Netherrealm untuk bertemu dengan Scorpion ya, Hanzo Hasashi ya, si Hiroyuki Sanada. Di situ ya apa, Johnny Cage meminta Scorpion untuk menjadi pemandu untuk ngebantu mereka ya, untuk mengambil jimat Shinnok ya. Terus juga apa namanya, Keno juga manas-manasin ya kalau apa namanya, Bihan itu ternyata dihidupkan kembali. Nah disitulah yang menggerakkan hati Scorpion untuk ngebantu si Keno dan Johnny Cage untuk mengambil jimat Shinnok yang ada di tangannya Bihan ya. Pokoknya yang dipegang sama Bihan lah, yang dipercayakan kalau dia bisa ngejaga jimat itu. Di akhirannya juga pertarungan Kitana dan Shokan juga ya lumayan ya, meski nggak se-epic seperti Kung Lao lawan Liu Kang ya. Intinya adalah Kitana membalaskan kematian ayahnya dan merebut kembali Edenia ya. Dan di situ juga Kitana menjadi ratu, menjadi queen ya, jadi penguasa Edenia dan juga pelindung Earthrealm. Sepanjang film itu nggak bosenin bagi gue dan sangat menarik. Dan juga actionnya, koreografinya ya, pertempurannya ya, dari segala bentuk bela diri juga ada di situ, seperti karate, terus bela diri senjata ya, lalu street fightingnya juga ada, kungfu. Pokoknya bagi gua, kalau untuk ngomongin rating film ini, gua kasih nilai 9,5/10. Karena jujur film ini entertaining sekali dan apa, memorable lah, nggak bosenin. Biasanya kalau gua udah nonton film dan bosan itu udah pasti gua tidur dan males buat gua review ya. Dan kalian juga kalau misalnya bosan nonton video review gue ya nggak apa-apa, skip aja. Karena juga gue bawainnya ya nggak, yang nggak mau terlalu serius sih, jadi ya gini aja udah dengan gaya gue. Jadi ya Mortal Kombat 2 sekali lagi sangat rekomen buat
ditonton ulang ya. Dan gua akan nunggu ininya, digital copy-nya, atau mungkin nanti keluar di mana, HBO ya. Karena kalau yang dulu kan sempat Mortal Kombat rilis di Netflix, cuman akhirnya ditarik lagi, nggak tahu kenapa, jadi dilarinya ke HBO ya. Kayaknya segitu dulu reviewnya, gue nggak mau yang panjang-panjang ya. Yang penting intinya film ini sekali lagi menghibur ya, menegangkan, tidak bosenin. 9,5 loh rating dari gue nggak tahu kalau yang lainnya pasti udah ngasih rating yang paling minimal 7-8 stabilnya di situ. Dan Simon McQuoid benar-benar sudah berhasil membawa Mortal Kombat 2 ini menjadi film yang spektakuler, lebih keren dari yang pertama. Gue akan tunggu Mortal Kombat selanjutnya, dan udah pasti akan gue review juga kalau misalnya itu film dibuat dan rilis ya. Kayaknya segitu dulu ya. Yang penting Mortal Kombat 2 ini bagi gue ya, sinematografinya bagus, sound effect-nya bagus, soundtrack-nya bagus, ambient tone-nya juga bagus, pemeran-pemerannya juga masih konsisten memainkan ininya ya, perannya. Pokoknya 4 jempol dari gua deh. The best Mortal Kombat 2, dan sangat rekomen. Sekali lagi kalau misalnya nonton di bioskop atau nanti di rumah gitu, kalau misalnya punya anak, sebisa mungkin kalau ngajak anak nonton film ini ya diawasin, karena sejujurnya film ini juga bukan buat anak-anak sih ya. Jadi banyak adegan kekerasannya, kesadisannya dan sebagainya. Well, kayaknya segitu dulu. Terima kasih udah nonton video review gua yang singkat ini. Makanya jangan lupa untuk dukung gua, subscribe, like, share ya channel ini. Sampai ketemu lagi di video-video review berikutnya. Dan sorry nih, mungkin agak ngebosenin ya sekali lagi review gua, cara pembawaan gua. Jadi gua apa adanya, gua lebih baik gua sampein ya daripada gimana-gimana. Kalian tulis aja di kolom komentar gimana menurut kalian film Mortal Kombat 2 ini, dan siapa karakter yang paling kalian suka dalam film Mortal Kombat 2 ini. Oke, I'll see you on the next video. Gue Gabriel Bernardi signing out. Flawless victory, fatality. Bye bye. Toasty. Now would be a good time to use those powers, mate. You wanna know my power? I am Johnny Cage. Ah, we're... Get over here! Uno mas, thanks, Ed. Sub-Zero. I am reborn. Mortal Kombat 2, rated R. Get tickets now. Experience it in IMAX. Only theaters May 8th.